Nah, dikatakan bahwa seluruh tubuh dari orang yang mencapai jana pertama ini digenangi, diliputi, dipenuhi oleh piti dan suka. Yang mana di dalam kitab ulasan dikatakan bahwasanya memang orang yang ya walaupun piti dan suka ini sebenarnya mengacu kepada ya kondisi batin, tetapi memang ketika seseorang mencapai atau katakan mengalami piti, mengalami suka dalam meditasi, ini memang juga mempengaruhi kondisi fisik. Artinya memang ada pengalaman di mana seseorang seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, tanpa ada satu bagian tubuh yang tidak diliputi oleh kegiuran. Oleh sebab itu di dalam kitab ulasan pun juga disampaikan bahwa orang demikian bahkan semua tubuhnya dari kulit, daging, darah semuanya diliputi oleh kegiuran. Diliputi oleh suka, oleh piti, kegiuran dan juga oleh kebahagiaan. Maka di dalam kitab ulasan lainnya, bahkan di dalam yaitu Visuddhimagga, berbicara tentang piti, berbicara tentang kegiuran, dikatakan ada 5 jenis kegiuran yang ini sangat yaitu mempengaruhi kondisi yaitu fisik seseorang atau jasmani seseorang. Ya, jadi ada 5 kegiuran yang paling rendah disebut kudika piti. Ya, dikata kudika dikata kudaka, artinya kecil, kegiuran yang sifatnya kecil. Nah, dalam kitab ulasan dikatakan sarire lo mahangsa matta mewakatung sakoti. Jadi kegiuran di sini hanya mampu menyebabkan yaitu berdirinya bulu kuduk di tubuhnya. Jadi ketika seseorang mengalami piti yang kecil, yang masih lemah sekali, itu hanya mampu menyebabkan bulu kuduk berdiri. Nah, bulu kuduk seperti merinding. Ada yang mengatakan ya ketika seseorang bahkan sedang buang air seni misalnya, kemudian bulu kuduk merinding, bulu kuduk berdiri, itu juga termasuk piti, termasuk kegiuran. Tentu ini adalah kegiuran yang sebenarnya masih sangat lemah. Tetapi ada juga kegiuran yang lebih tinggi lagi yang dialami pada saat seseorang bermeditasi adalah kanika piti. Nah, kanika piti dikatakan kana itu artinya waktu. Nah, kanika ini mengacu kepada kegiuran yang muncul momen demi momen. Jadi munculnya itu seperti munculnya kilatan petir yang muncul ya kadangkala muncul. Jadi momen demi momen. Jadi seperti seseorang yang mengalami yaitu rasa kegiuran yang itu muncul tidak dalam momen yang lama, tetapi hanya sekedar kadang muncul, kemudian lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi, seperti kilatan-kilatan cahaya petir. Itu disebut sebagai kanika piti. Dan yang ketiga ada juga yang disebut sebagai okantika piti. Nah, okantika piti ini mengacu kepada piti atau kegiuran yang seseorang ketika mengalami itu seperti disiram dengan badannya seperti disiram oleh kegiuran. Jadi seperti seseorang yang berada di pinggir pantai, kemudian ada ombak yang menyiram tubuhnya. Jadi seperti disiram oleh kegiuran. Itu lebih tinggi lagi dari kanika piti. Kalau kanika hanya momen per momen itu muncul, tapi untuk okantika piti ini kegiuran yang muncul seperti tubuhnya itu orang yang demikian yang mengalami tubuhnya seperti disiram oleh ombak. Tentu ombak di sini mengacu pada ombak, yaitu kegiuran itu sendiri. Dan ada juga piti, kegiuran, yang disebut sebagai ubega piti. Ubega itu artinya mengangkat. Jadi kegiuran yang bahkan karena kekuatannya membuat badan seseorang terangkat. Ada kalanya barangkali seseorang yang bermeditasi, kemudian merasa ketika kegiuran muncul, kemudian badannya menjadi ringan sekali, seperti terangkat, seakan-akan terangkat. Tetapi dalam hal ini tidak hanya seakan-akan terangkat, itu memang betul-betul terangkat, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab ulasan, yang mana badannya bisa terangkat. Jadi seperti cerita dalam kitab ulasan, yang tercatat di dalam juga Visuddhimagga, ada seorang Bhante bernama Mahadisa. Itu adalah Bhante yang terkenal pada di Sri Lanka ya pada zaman kuno, di mana Bhante ini ketika suatu kali berada di wihara kemudian melihat Mahastupa. Nah, di sana ada satu stupa besar yang ada di Anuradhapura, sampai sekarang ini masih berdiri dengan kokoh.
Nah, di sana ada stupa Mahastupa, yang mana Bante Mahatisa ini dikatakan ketika suatu sore, ketika sore tiba, kemudian melihat cahaya rembulan, kemudian beliau melihat ke wilayah di mana ada stupa Mahastupa tersebut, dan melihat di sana ada empat masyarakat Buddhis, yaitu biku, bikuni, upasaka, upasika. Mereka sedang duduk di Mahastupa tersebut, sedang melakukan puja dan juga pembabaran dhamma. Nah, melihat itu muncullah sebuah kegiuran. Karena kegiuran itu begitu kuat, maka bahkan sampai badannya terangkat dan kemudian ya berhenti di Mahastupa tersebut, di pelataran Mahastupa tersebut. Jadi badannya terangkat karena kegiuran yang muncul begitu kuat. Dan ada juga sebuah cerita dalam kitab Ulasan juga yang menceritakan ada seorang perempuan, bahkan seorang berumah tangga. Nah, ia berasal dari Sri Lanka juga, berada di salah satu wilayah namanya Watak Kolaka. Nah, dikatakan bahwa perempuan tersebut ketika di bulan purnama, biasanya kalau zaman dulu, bahkan zaman sekarang pun kalau di negara Buddhis, ya negara dengan mayoritas Buddhis, di mana ketika ada ya uposatha, biasanya orang-orang berbondong-bondong ke wihara untuk yaitu melakukan puja, mendengarkan pembabaran dhamma. Dan itu terjadi pada zaman dulu, di mana suatu kali dikatakan ada seorang perempuan yang ketika berada di sebuah kampung dan orang tuanya mendatangi dia mengatakan bahwa kami akan pergi ke wihara, nah, tetapi karena kamu sekarang sedang mengandung, kamu tidak boleh untuk bepergian ke wihara. Jadi biarlah di rumah saja. Nah, ketika orang tuanya sudah pergi, nah si perempuan tadi, anaknya ini kemudian melihat di sekitar yaitu cediya, di sekitar yaitu stupa kecil. Nah, di sana melihat bahwa ada banyak upasaka-upasika, kemudian para biku-bikuni yang sedang melakukan puja, menyalakan lampu. Nah, kemudian ada suara seperti drum dan sebagainya. Nah, kemudian ia berpikir, wah, betapa indahnya, betapa bahagianya kalau saya bisa juga turut serta untuk pergi ke tempat tersebut, ke Akasa Cediya, ke Cediya yang bernama Cediya Akasa, stupa kecil. Ketika berpikir demikian juga memunculkan piti, kegiuran yang begitu kuat, yaitu adalah ubega piti, yang mana perempuan tersebut kemudian badannya terangkat, terbang, tahu-tahu sudah sampai di Akasa Cediya, di pelataran Akasa Cediya. Yang mana ketika orang tuanya sampai, mereka sampai belakangan. Ini adalah ubega piti, yang mana ternyata kegiuran ini juga sangat mempengaruhi jasmani. Walaupun tentu kegiuran ini mengacu pada sebenarnya sangkara, tetapi mempengaruhi yaitu kondisi jasmani. Itulah kenapa di sini Sang Buddha juga mengatakan bahwa tidak ada satu bagian tubuh yang tidak terserap, tidak diliputi, tidak digenangi, tidak dialiri oleh piti suka. Jadi memang seluruh tubuhnya ini bisa merasakan piti. Dan itu juga yang dikatakan di dalam salah satu kitab Ulasan. Jadi kalau kita membaca seperti Bojanggaparita, yang mana sebenarnya Bojanggaparita ini adalah syair-syair yang dikumpulkan dari 3 sutta yang berkaitan dengan Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa, dan Sang Buddha sendiri ketika mereka terkena sakit. Dikatakan bahwasanya ketika mereka sakit, ini sebagai contoh, yaitu misalnya Bante Moggallana. Ketika Bante Mahamoggallana sakit, Sang Buddha datang dan memperdengarkan syair-syair yang isinya bahwasanya Sang Buddha ini telah begitu sempurna memahami 7 faktor pencerahan. Mendengar bahwa Sang Buddha ini mengatakan sendiri bahwa telah begitu sempurna memahami 7 faktor pencerahan, nah Bante Mahamoggallana yang pada waktu itu sakit berpikir, saya saja yang hanya memahami sekian saja, hasilnya manfaatnya sudah begitu besar. Apalagi Sang Buddha yang telah memahami secara sempurna. Nah, merenungkan dari apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, kemudian Bante Mahamoggallana kemudian memunculkan, merasakan, mengalami piti, kegiuran. Nah, karena jasmani itu begitu tergiur, maka dikatakan
darah yang tadinya itu kotor, tadinya itu terkena penyakit, itu menjadi bersih. Dengan darahnya menjadi bersih, maka penyakitnya itu lenyap seketika. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah demikian. Jadi Bujanggaparita ini, ya, di dalam kitab ulasan dikatakan bahwa yang membawa Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa itu terbebas dari sakitnya secara seketika, itu bukan karena kekuatan paritanya, tetapi lebih kepada karena pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, menjadikannya sebagai perenungan dan memunculkan piti, memunculkan kegiuran. Nah, dari kegiuran itulah kemudian membawa kepada fisik jasmani yang bebas dari penyakit. Maka dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami piti, bahkan segala rasa sakit pada fisik itu lenyap seketika pada waktu itu. Dan itulah yang membawa kepada Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa, apalagi mereka yang memang adalah seorang arahanta, ya tentu menjadikan fisik mereka menjadi bebas dari sakit pada waktu itu, dan seketika sembuh dari penyakitnya. Nah, ini adalah Ubbega Piti, adalah piti yang keempat, yaitu keguran yang membawa bahkan sampai seseorang terangkat. Dan ada piti yang terakhir, yaitu Parana Piti. Parana Piti kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan pervading piti. Artinya keguran yang sifatnya itu apa? Meliputi. Ya, meliputi seluruh tubuh. Ya, tentu dalam hal ini setiap keguran pasti meliputi seluruh tubuh. Nah, tetapi di sini ada Parana Piti yang secara spesifik memang kegiuran yang meliputi seluruh tubuh parana. Jadi meliputi, kegiuran yang sifatnya adalah meliputi, spreading, parana artinya spreading. Ya. Nah, di sini piti suka, kegiuran dan juga kebahagiaan yang muncul dari jhana pertama itu muncul juga karena batin bebas dari 5 rintangan batin. Nah, dalam sebuah perumpamaan dikatakan oleh yaitu Sang Buddha bahwasanya seperti seseorang yang menjadi seorang yang ada seseorang yang bekerja sebagai tukang membersihkan atau tukang memandikan, dan juga antewasi atau katakan muridnya atau orang yang dekat, yaitu murid dari orang tersebut yang juga terampil untuk memandikan. Kemudian mereka ini atau salah satu dari mereka kemudian mengumpul atau katakan membawa yaitu bubuk sabun yang dimasukkan ke dalam sebuah baskom, kemudian diperciki dengan air sedikit demi sedikit, dan selanjutnya diulek atau katakan diulek, diulek artinya yaitu diremas-remas. Jadi yaitu bubuk sabun itu diremas-remas sambil diperciki air. Jadi seperti seseorang yang yaitu membuat katakan makanan dari tepung, kemudian dicampur dengan air, diulek-ulek, diremas-remas, yang mana dengan cara demikian seluruh tepung tersebut atau seluruh bedak atau bubuk sabun tersebut diresapi dengan air, dan tidak ada satu bagian pun dari katakan gumpalan sabun tersebut yang tidak diresapi dengan air. Sementara airnya pun juga tidak keluar, tidak sampai menetes. Nah, demikian pula seseorang yang mencapai jhana pertama ini bahkan seluruh tubuhnya, jadi tepung tersebut atau katakan tepung sabun tersebut itu merupakan sinonim atau perumpamaan dari tubuh. Sementara air ini adalah perumpamaan dari atau simbol dari piti dan suka yang meresapi ke seluruh tubuh. Dan demikian tidak ada satupun bagian tubuh dari orang tersebut yang tidak disentuh aputang, tidak disentuh, tidak diresapi oleh piti dan suka yang muncul, yang lahir dari viveka, yang lahir dari batin yang lengang dari 5 rintangan batin. Nah, ini adalah perumpamaan yang pertama. Jadi orang yang mencapai jhana pertama ini akan merasakan piti dan suka yang muncul karena viveka.